Yo, lo semua back again sama gue di sini, Bro Gama, Bro Ganteng Maksimal and again. Channel ini gak ngomongin gimana how you to be ganteng kayak Brad Pitt, tidak, karena ya Brad Pitt emang ganteng. CR juga ganteng dari lahir. Jadi kita mau ngomongin gimana caranya kita menggamalkan diri kita, mengganteng maksimalkan diri kita gitu kan. Jadi nggak apa-apa nggak ganteng, tapi gimana kita bisa maksimalin poin kita sekarang 3 naik jadi 7. Itu penting banget dengan groomingan, mungkin dengan apapun, berewokan misalnya, atau juga dengan yang paling penting adalah insight. Itu insight adalah high value male, itu the best gitu. Jadi itulah inti konten gamal, bukan ganteng tapi ganteng maksimal. That's two different point. Oke, so sekarang kita mau ngomongin tentang high value male lagi nih. Cuman ini kontennya gue mau jelasin dulu apa bedanya konten high value male yang ngomong kayak gini depan kamera sama konten yang teks video kayak kemarin tuh, yang lu udah nonton kan 3 episode kemarin tuh. Jadi beda gini, kalau konten ini merupakan konten ya bisa dibilang konten tentang high value male yang random aja, tergantung thoughts gue apa, gue pengen bikin ya yang update tentang kehidupan sehari-hari ya gue pengen bikin, ya gue bikin, ngomong langsung ke lu gitu. Tapi kalau yang kemarin yang teks video itu agak different, karena gini, kalau yang itu gue susun bener-bener sesuai babnya gitu loh. Jadi dari awal banget sampai mengerucut ke akhir gitu. Itu bener-bener bisa dibilang ya kayak buku. Jadi lu mesti nontonnya berurutan dari episode 1, 2, 3 dan seterusnya. So itu agak different. Yang ini bisa dibilang lebih ke ya daily tips, yang itu lebih ke bisa dibilang mirip ke buku lah. Dan gua harap ya mungkin bisa jadi buku ke depannya. I hope gitu kan. So kalau lu mau pantengin terus tentang HVM series ini, bisa ke Instagram gue udah bikin bro.gamal. Itu khusus tentang bahas konten HVM series yang teks video kayak kemarin. Ada podcastnya juga. Jadi itu bakalan berseri tuh dari 1 sampai 30 atau 50 mungkin. So balik ke video ini. This time nih gue mau ngomongin soal cowok-cowok nih yang suka nontonin konten cara mendapatkan wanita dari seorang wanita. Ini kan menurut gue bener-bener tradisi kebodohan yang kental dari paguyuban cowok-cowok loyo Indonesia gitu kan. Aneh gak tuh? Coba lo pikirin, nonton konten cara melelehkan hati wanita yang ngasih tahu wanita ini kayak mancing ikan, nanya tips mancing ikan sama ikannya gitu, bukan sama nelayan. Ini kan agak-agak something wrong gitu kan. So gue nggak habis pikir ini kenapa gue mau ngomongin gitu. Sama juga kayak gini, kalau ada cowok nanya sama gue cara mendapatkan cowok, ya gue nggak tahu, gue bukan gay, gue nggak tahu gitu. So jangan nanya sama gue, nanya sama orang yang berpengalaman, yang pernah dapetin cowok. Cocok tuh. Kalau gue nggak pernah dapetin cowok, so gue nggak tahu. Ini sama kayak nanya ke cewek cara dapetin cewek, mind blowing gitu kan. Jadi gue nonton ini YouTube, ya lu tau lah YouTube-nya YouTube siapa gitu, nggak perlu disebutkan. Cara melelehkan hati wanita. Isinya itu ada kayak bukain pintu, genggam tangan dia, pegang pundaknya, selalu ada buat dia. Cringe parah gitu anjay. Pacaran kagak, selalu ada buat dia. Satu lagi yang terakhir adalah suka sama anak kecil. Jadi lu harus suka sama anak kecil, begitu ngeliat baby nih, wah lucu ya babynya ya. Padahal lu gak suka ya, tapi lu harus pura-pura suka. Karena ya cewek suka sama cowok yang suka baby kata dia gitu. Cringe parah menurut gua. Kacau gitu. Jadi bodohnya juga cowok-cowok ini, gobloknya itu luar biasa, ngeyain semua padahal sahih juga kagak gitu kan. Gini, kita bakal breakdown gitu ya dari tips-tips goblok tadi gitu. Tips ini itu dia kasih tahu ke lu semua karena dia itu pengen digituin sama cowok yang dia suka. Take notes tuh, di underline gitu kan. Dia pengen di-treat kayak gitu, dia pengen di-treat kayak gitu sama cowok yang dia suka, bukan sama lu, bukan sama orang-orang yang dia nggak suka, bukan sama orang-orang yang dia nggak tahu siapa, baru kenal langsung sosok pegang tangan, genggam tangan dia, bukain pintu, bawain tas. Itu menurut gue bener-bener luar biasa. Apa ya, lagi puasa jadi susah gitu mau ngomong kasar itu kan. Goblok banget itu. Kalau belum kenal, kalau stranger, kalau baru kenal sebentar, baru jalan sekali 2 kali, lu pegang tangan dia, pegang pundak dia, selalu ada buat dia, juga pura-pura suka sama baby lah, whatever, yang ada lu tinggalin karena lu itu menjijikan gitu. Bukannya keren, bukannya cool, tapi goblok gitu. Jadi jangan lakukan. Masa tiba-tiba selalu ada buat dia, bukain pintu mobil, itu goblok banget itu. Bukain pintu rumah, itu goblok banget. Bawain tas, itu lebih goblok lagi. Gini, kalau lu mensupport yang namanya gender equality, jangan bukain dia pintu, karena cewek itu nggak lemah, suruh buka pintu sendiri, tangannya ada 2 kan. Jangan lu bukain pintunya, lu bawain tasnya, dia punya kaki, punya tangan, suruh bawa sendiri, bukan urusan lu bawain tas, kasih ke dia gitu. Jangan, wah ini benar-benar tidak mendukung gender equality kontennya ini. Lagi-lagi ingat, kalau ada feminisme ada juga masculinism gitu kan. Jadi ya ini gender equality, kita menghargai wanita, so jangan bawain dia tas. Cowok yang bawain ceweknya tas menurut gue benar-benar luar biasa goblok gitu, karena berat kagak, ngapain dibawain, itu kan tas cewek, biar dia yang bawa, jangan lo bawain. Walaupun itu cewek lo, itu tetap goblok menurut gue. Apalagi kalau bukan cewek lo, luar biasa mind blowing kegoblokannya. Gini,
semua cewek itu boleh punya kriteria. Kayak misalnya kayak cowok juga nih pengen cewek yang bisa masak, yang misalnya pintar lah, whatever. Semua orang boleh punya kriteria, but saat lu suka sama orang, semua kriteria itu akan buyar, nggak akan ngaruh. Kalau lu suka sama orang nih, meskipun lu nya nih nggak pernah bawain tas, lu nya cuek, cewek bakal tetap suka sama lu karena emang dia udah suka. Tapi dia berharap lo bisa jadi kayak tadi tuh, kayak bawain tas. Tapi kalaupun enggak juga nggak apa-apa, dia tetap suka sama lo. Sebaliknya juga kalau dia nggak suka sama lo, mau lo bawain tas, mau lo bukain pintu, dia tetap nggak suka sama lo. Nggak ada gunanya, tipsnya tuh nggak jelas, nggak valid gitu. High female itu nggak perlu baik kayak Prince itu, nggak perlu kayak Prince Disney, nggak perlu. Ini kan karena kehidupan nyata, bukan kehidupan Disney gitu ya. Jadi jangan berhayal. Kalau lo kayak Nicholas Saputra gitu, lo mau tiba-tiba pegang tangan orang juga nggak apa-apa, karena ya emang ceweknya udah suka sama lo gitu. Jadi itu bitter truthnya gitu ya. Nggak ada namanya kriteria, bullshit itu. Yang pertama adalah suka apa enggak. Kayak suka ya based on fisik itu, kenapa harus good looking. Yang kedua ya jangan sampai udah suka fisik tapi tiba-tiba lo itu menjijikan itu, bawain tas lah selalu ada buat dia, itu menjijikan, memuakan. Ya itu juga penting, itu dilihat juga sama cewek gitu. So kriteria is bullshit lah menurut gua. Yang penting jadi cowok itu ya lo jaga kesopanan lah, jangan ujuk-ujuk ngajakin nenek-nenek, itu kan goblok. Itu cabulnya itu benar-benar luar biasa, melekat dalam hati gitu. Kalau tiba-tiba ujuk-ujuk langsung ngajak FWB-an itu aneh. Jadi jangan kayak gitu. Jadi apa buktinya omongan gua bahwa kriteria itu bullshit? Ini gue buktiin ya, banyak cewek-cewek yang masih bertahan sama cowoknya yang suka misalnya suka mukul dia, suka cuekin dia, suka selingkuh, tetap aja dia bertahan. Karena apa? Karena kriteria itu bullshit itu. Karena kalau kita nanya sama dia, kriteria dia apa? Pasti kriteria dia itu cowok yang baik, tapi buktinya cowok jahat juga dia tetap stay aja karena dia udah suka. Sama kayak cowok juga, cowok kriterianya cewek yang bisa masak, jadian sama yang nggak bisa masak, tetap suka aja, nggak ngaruh gitu, tetap aja karena ya emang udah suka, otaknya udah nggak ada kriteria gitu. Menurut gue orang-orang yang berpikiran bahwa cowok itu harus bawain tas, harus ngasih pujian, rayuan, itu kebanyakan nonton Dilan. Jadi gue blok otaknya gitu. Ya kalau Dilan itu kan film hayalan itu ya, bukan asli. Jadi jangan lu dibodoh-bodohin gitu. Selalu ada buat dia itu fuck up banget menurut gue. Itu kayak lu nggak punya kehidupan, lu nggak punya tujuan, dan dia akan muak sama lo. Kalau emang lu itu dia nggak suka sama lu nggak ada juga, dia nggak bakal ngechat lu, dia bakal diemin lu juga. Sama kayak lu juga, kalau cewek mengganggu lo nggak akan chat juga kan, ngapain? So kalau deketin cewek itu posisikan diri lo kayak lo deketin cewek juga. Kalau risih ya risih, kalau enggak ya enggak gitu. Kalau suka ya mau, kalau nggak suka ya bodo amat gitu. Cowok yang selalu ada itu sampah, kelihatan banget gak punya kehidupan. Saat lo selalu ada, secara psikologi lo itu mengkomunikasikan bahwa lo itu lemah, gak punya opsi. Termasuk saat lo ultra responsif, itu menunjukkan lo itu ultimate provider alias bucin yang siap berkorban buat physical and emotional. Cewek gak akan suka, kecuali dia udah tergila-gila sama lo dari awalnya. Mau lo bugil juga dia gak peduli, namanya udah suka. Apapun yang lo lakuin jadi keren. Kalau masih PDKT lo udah begitu, lupain aja, lo cuma jadi sampah, cowok sampah. Oke, so semua saran dari si Zena ini menurut gue bullshit itu menurut gue nggak valid lah. Gimana cara melelehkan hati wanita? Nggak kayak gitu itu apaan itu mah namanya lu STO, Sistuan Syndrome. Lu dikit bukain pintu lah, apa juga tadi pura-pura suka sama anak kecil lah, lo selalu ada buat dia. Gini, kalau lu suka sama anak kecil ya suka, kalau enggak ya enggak. Jadi jangan dipura-purain. Jadi high female itu ya apa adanya. Kalau iya ya iya. Kalau lu mau selalu ada buat dia boleh nggak? Ya boleh, kalau emang lu udah duitnya udah 2 triliun nggak ada kerjaan, selalu ada buat dia dan emang lu mau, lu nggak terbebani ya silakan. Tapi kalau enggak ya jangan. Soalnya high female itu ya melakukan apa yang dia suka, bukan melakukan apa yang kira-kira bisa membuat orang lain suka sama dia. So nggak pura-pura gitu. Dan gini, tolong kedepannya juga jangan dengerin saran menurut gue ya, deketin cewek dari seorang cewek itu nggak masuk akal gitu. Karena menurut gue lo itu kayak seakan-akan disuruh ngedeketin dia sesuai mau dia. Feminisme itu kan seakan-akan mengajarkan bahwa ngejar yang dalam berhubungan pasangan ini, yang ngejar itu harus cowok mulu, padahal enggak. Cewek juga boleh mau ngejar cowok. I don't mind gitu. Maksudnya ada cewek ngejar cowok pun nggak masalah, nggak membuat cewek jadi jatuh harga dirinya. Tapi seakan-akan dunia mainstream ini, feminisme ini mengajarkan bahwa cewek itu harus punya harga diri, harus nunggu, dan akhirnya mereka jadi ya berhayal sendiri pengen dideketin sama orang kayak gini. Ya enggak, lu kalau cewek nonton ini lu mau deketin cowok ya silakan juga, nggak masalah, nggak akan membuat lo menjadi murahan juga gitu. Tapi intinya kalau ditolak ya minggat, kan ada harga dirinya gitu. Ya intinya gender equality lah. Lu mau ngejar cewek ya boleh jadi cowok, cewek mau ngejar cowok ya juga boleh. Caranya gimana? Caranya ya sewajarnya, tidak dengan cara tadi gitu. Itu bukan melelehkan, itu yang ada adalah memuakkan pasangan lo gitu, membuat si cewek muntah darah gitu kan. Kalau lo nggak percaya lo cobain aja, setiap jalan sama gebetan lo bukain pintu deh, kalau nggak dia muntah. Ya intinya
yang ngejar-ngejaran pasangan cewek atau cowok ya boleh aja, cuman ya saran gue tetap fokus aja sama purpose lo. Kita pikirin tentang gimana kita dulu. Kalau kita udah sukses, ya itu akan mengikuti aja. Gue yakin kok, aku yakin. Jadi ya high value male itu ya apa, berdikari, tidak takut sendirian, dan itulah yang paling penting. Jadi yang paling penting ya slogannya ini, we don't give a damn sama pendapat orang lain, we give a damn sama pendapat kita tentang diri kita sendiri. Kalau kita pikir kita itu udah oke, kita happy, that's high value male. Dan ya tadi juga ngomongin soal tipsnya si dia lagi itu yang menurut gue terlalu trying to impress cewek. So itu nggak high value male, karena ya lu nggak boleh trying to impress cewek so hard dengan pura-pura suka anak kecil bla bla segala macam. It's not good gitu kan. Jadi itu aneh. Itu yang ada lu kayak lagi di audisi sama dia. Jadi dia punya banyak pilihan cowok, lu lagi di audisi sama dia. Itu jangan, itu bukan high value male, lo cuma jadi opsi. Sebaliknya lo harusnya yang punya opsi. Ya intinya ya lihat dulu lah backgroundnya gitu. Kalau cewek ngasih tips cara dapetin cewek, nggak ada buktinya bahwa dia pernah dapetin cewek kan. Ya kayak gue juga nggak ngasih tips cara dapetin cewek. So gue nggak punya pacar gitu, bukan gak punya gebetan ya. Tanyalah sama orang cara dapetin cewek ke orang yang punya pacar banyak gitu. Ya kalau gue di sini ngasih tips high value male, dan emang perubahan gue jelas 10 tahun terakhir itu dari cowok tolol menjadi cowok yang bisa dibilang ya cukup oke lah ya. Karir ada, karir jelas segala macam, tujuan ada ya. So I feel like qualified gitu untuk kasih tahu ini semua. But ya kalau lo pikir juga kontennya tidak jelas ya silahkan ditutup, gak usah di subscribe. I don't mind juga gitu. Kalau lo merasa ini penting, berguna, ya bagus di share, silahkan segala macam. Dan gini ya, gue bukannya nggak suka sama Zenanya yang personal, nggak ada masalah. Atau dia cantik juga, ya jadi nggak ada masalah. Yang gue nggak suka itu kontennya, karena menurut gue kontennya tidak valid. Itu aja, jangan dipinter kata-kata gue bahwa gue nggak suka sama orang, yang nggak ada masalah. Yang gue nggak suka sama orangnya adalah orang-orang yang komen di kontennya si Zena, cowok-cowok sampah bintolol yang benar-benar bikin gue merinding disco gitu. Karena jadi kalau gue lihat komennya si Zena ini terbagi menjadi dua kubu gitu. Ada yang setuju sama dia, ada juga cowok-cowok yang gak setuju sama dia. Dan dua-duanya menyedihkan, dua-duanya patetik. Yang setuju itu ya muji-muji dia, muji-muji kamu bidadari, kamu itu cantik, kamu itu luar biasa, aku semangat kalau ngeliat video kamu, aku pengen punya istri kayak kamu. That kind of comment gitu yang benar-benar membuat gue merinding disco. Ya lu ngapain muji-muji orang yang lo gak kenal setiap hari, setiap dia bikin video? Ya boleh aja sih, cuman gak jelas gitu, sedih gitu kan jadinya. Ngapain gitu, lu berhayal terus bahwa dia bakal mau sama lo, dia gak bakal mau sama lo, sampai kiamat juga dia gak mau sama lo. So please just stop gitu. Kalau lu sekali-kali ya let's say it's fine lah, tapi lu setiap saat, setiap momen lu muji-muji cewek yang lu gak kenal, gila gitu. Kacau, bener-bener mind blowing, kegoblokannya tuh mind blowing banget gitu. Ada juga ya satu sisi lagi cowok-cowok yang nggak setuju. Ini juga menyedihkan karena dia nggak setuju dan dia bilang gini, dia bilang halah tipsnya nggak jelas, cewek itu kan mandang duit, mandang fisik, cuma suka sama yang ganteng, kalau yang kayak gue mah nggak ada yang suka, semacam kayak begitu. Ya intinya kayak gitulah, intinya dia merasa bahwa cewek itu cuma suka sama cowok yang punya duit sama yang ganteng, kalau yang kayak dia nggak ada yang suka. Ini menurut gue lebih menyedihkan, lebih patetik, karena ya dia play victim. Cowok-cowok goblok ini suka play victim bahwa ya dia nggak dapet cewek dan dia menyalahkan cewek itu matre, cewek itu suka sama cowok yang ganteng juga, bukan yang kayak dia. So dia bilang cewek itu jahat, ya nggak gitu. Jadi gini, lu juga suka sama cewek yang seksi gitu. Jadi so lu lihat deh di following Instagram lu juga yang lu follow kan seksi kan, yang cantik. So sama aja, cewek juga suka sama yang ganteng, so nggak ada masalah. Lu jangan play victim bahwa lu bilang cewek suka sama yang ganteng, kalau yang jelek kayak lu gak laku. Ya emang iya, itu the bitter truth, kenyataan yang pahit bahwa memang kehidupan kayak gitu. Itu kenapa lo harus groomingan, lo harus gantengin diri lo, maksimalin kegantengan diri lo. Gak perlu ganteng kayak Brad Pitt, tapi ya paling gak good looking lah. Karena ya cewek suka sama yang ganteng, ya iyalah, siapa yang mau sama kuya gitu. Let's say aja kalau emang lo jelek ya akuin aja, perbaikin diri lo gitu. Itu kenyataan yang pahit itu. Gak harus ganteng tapi good looking lah, itu yang penting. Jadi jangan suka play victim dan mengekskuskan diri lo yang gak punya duit sampai nggak ganteng sebagai kegagalan lo deketin cewek. Lu udah nggak ganteng, udah nggak punya duit, deketin ceweknya pun menjijikan, ya siapa yang mau gitu kan. So perbaiki dulu, fokus tuh sama diri sendiri, fokus on the purpose, baru kita melangkah ke depan gitu nyari cewek. Itu yang paling penting. Intinya ya gini bro, lu harus berjuang buat diri sendiri dulu, bukan ngasihanin diri lu sendiri. Jangan suka ngasihanin diri sendiri, bilang lu jelek, lu gini-gini, lu gitu-gitu, karena itu mindset. Kalau lu selalu bilang bahwa lu itu jelek, lu itu miskin, ya lu akan jadi miskin terus sampai muntah gitu, sampai mati. Jadi jangan suka mengasihanin diri sendiri, jangan suka play victim. Itu menurut gua kesalahan total dari seorang cowok loyo. Dan juga jangan suka memuji cewek cantik kayak bidadari lah, itu menjijikan gitu. Gua kuat itu ngeliatnya ya. So oke, sekian video kali ini. Jangan lupa di klik, comment, like, dan subscribe. So ini kita bahas tentang ya gundah gulana gue tentang orang-orang yang suka ya nontonin konten cara melelehkan hati wanita dari seorang wanita. Itu tidak benar gitu. So ya jangan diikutin lah.
Gak akan works, gue jamin gak akan works. Kecuali dia emang suka sama lo, baru itu akan works. Kalau tidak akan bisa. Kalau dia udah suka sama lo gak butuh tips itu, karena dia pasti suka sama lo meskipun lo ngapain juga gitu. So itu kok tidak benar. Oke, so lo bisa langsung cek IG-nya bro.gamal buat tahu tentang kelanjutan HVM series selanjutnya. Dan lo lebih suka konten yang mana, yang ini atau yang teks video? Karena ya sebenarnya dua-duanya penting gitu. Yang tadi itu kan lebih kayak buku, yang ini lebih kayak random thoughts aja gitu. Oke, so sekian video kali ini. Jangan lupa di klik comment, like, and subscribe. And I see you on the next videos.